lebih hancur lagi ketika aku melihat postingan-postingan anonimus yang menyakiti teman-teman, orang-orang yang aku sayangi. Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel terkacau walau debut enjoy. Ya guys, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oh, jadi langsung saja kita bahas. Ayo gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, buat kalian yang selalu nanya, Kak, giveaway mana, Kak? Giveaway mana, Kak? Iko-ikoyan dong. Oke. Nah, buat kalian yang nanya giveaway, kalian boleh langsung cek aja di video sebelumnya karena udah ada giveaway handphone, baju, dan uang buat kalian ya. Nah, jadi segitu aja lah infonya ya, jangan panjang-panjang. Oke, jadi skip aja itu nonton ya giveaway-nya, ikutan giveaway-nya setelah nonton video ini. Oke, digaskan. Oke, nah langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Pembahasan apa yang mau aku bahas di pembahasan pertama? Di sini aku mau jawab pertanyaan yang kalian tanyakan mengenai Kak, ada apa sih Kak dengan Taliban dan Afghanistan? Kok lagi heboh gitu. Oke, dapat info kayak gitu, aku langsung mencari guys ya, ada apa sebenarnya? Dan ternyata memang betul guys, apa yang kalian tanyakan ini berbuah hasil, maksudnya ada sesuatu gitu. Nah, sesuatu apa? Jadi gini guys, di sini Afghanistan dan Taliban ini sedang ada konflik. Nah, sebelum aku jelasin lebih lanjut, pasti di sini ada yang nanya Kak, Taliban itu apa? Nah, jadi Taliban itu adalah suatu kelompok yang diyakini sebagian pihak sebagai Islam ekstremis yang ingin menerapkan interpretasi ketat terhadap hukum agama di Afghanistan. Nah, itu ya guys ya, Taliban. Nah, kalau Afghanistan itu apa? Afghanistan ya negara ya guys ya. Kalian juga pasti udah tahu ya. Nah, karena keinginan tersebut guys, Taliban ini berusaha keras menguasai Afghanistan. Dan sebenarnya konflik ini tuh sudah terjadi sedari lama. Dan kelompok Taliban ini memerangi Uni Soviet di Afghanistan pada tahun 1970 dan 1980 guys. Nah, contohnya pada tahun 1990 Taliban ini memperkuat kekuatannya dan merebut beberapa wilayah di Afghanistan. Dan pada tahun 1996 Taliban ini berhasil menguasai Kabul. Kabul itu adalah ibu kota Afghanistan guys. Namun, sebagian kecil wilayah tersebut masih di luar kendali daripada Taliban. Dan sebagian besar negara lain pun menolak untuk mengakui pemerintahan Taliban. Konon katanya, rejim ini tuh sangat brutal untuk melawan musuh-musuhnya guys. Dan akhirnya, pasukan gabungan yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini meluncurkan serangan untuk menghancurkan Taliban ini. Taliban dengan cepat disingkirkan dari kekuasaannya guys. Tetapi kelompok ini masih terus hidup. Dan terjadilah terobosan besar saat Amerika Serikat menarik pasukannya beberapa bulan lalu. Amerika Serikat mengumumkan niatnya untuk keluar dari Afghanistan. Tetapi Presiden Joe Biden melakukan hal tersebut sebelum tanggal yang ditentukan guys. Bulan lalu, Presiden Joe Biden meminta pemimpin Afghanistan untuk bersatu meluruskan masalah ini menuju masa depan. Ia berharap pemerintahan Afghanistan bisa membela diri dan ya berbicara damai gitu. Namun harapan tersebut hancur seketika ketika Presiden Afghanistan melarikan diri. Dan kini Taliban sudah menduduki istana kepresidenan guys. Nah ini videonya dimana kelompok Taliban sudah memasuki istana kepresidenan karena presidennya pun kabur gitu kan. Nah ini udah memasuki nih, istananya bagus banget ya guys ya. Nah ini ya guys ya, begini rupanya. Every time I try to breathe, the moon will rise and carry me. For I've loved and I have died. So I won't hold back. Nah itu videonya, dan di sini juga ada kelompok Taliban yang menggunakan alat fitness di rumah presiden. Coba kita lihat. Nah guys, nih pada fitness. Oke. Nih guys. Oke. Pada dipakai satu-satu ya, dicobain.
Oke, nah itu videonya. Nah, jadi begitu ya guys ya. Dan kini Taliban telah mengklaim bahwasanya mereka sudah menguasai sebagian wilayah dan pemerintahan Afghanistan telah bubar. Maka warga Afghanistan pun berbondong-bondong untuk kabur dari negara tersebut dengan menaiki pesawat yang kayak gak karuan banget guys. Itu pesawat dinaikkan berapa ribu orang, sampai ada suatu tragedi terjadi guys. Oke, coba kita lihat nih, ada videonya guys. Nah ini guys ya, ini warga Afghanistan keluar nih dari negaranya. Tuh, ini pesawat, aduh, rebutan guys, dia tuh naik pesawat ya, sampai ada yang di ban di mana gitu. Nih lihat, tragedi ini, astagfirullah. Oke, nah itu ya guys ya, video di mana mereka mendetik-detik ya warga Afghanistan berebut naik pesawat gitu untuk keluar dari negara tersebut. Dan sampai ada tragedi tadi yang infonya ada 3 orang yang meluncur. Mereka itu diam di ban pesawat kalau nggak salah ya guys ya. Maka terjadilah hal tersebut guys. Ngeri banget ya guys ya. Dan kenapa sih Taliban ini ingin sekali menguasai Afghanistan? Ya, dikarenakan Taliban ini ingin menegakkan suatu peraturan yang dimana wanita itu nggak boleh keluar rumah kalau nggak sama mahramnya. Wanita itu tidak boleh bekerja dan anak perempuan pun tidak boleh sekolah gitu guys. Dan perempuan pun harus menggunakan burka dari atas kepala sampai ujung kaki begitu guys ya. Tetapi hal itu dibantah oleh pemimpin Taliban guys. Awal 2021, Taliban menyatakan ingin sistem pemerintahan Islam yang murni untuk Afghanistan, termasuk ketentuan bagi hak-hak perempuan dan minoritas guys. Mereka menyatakan apapun hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan budaya, tradisi, dan aturan agama guys. Nah jadi begitu ya guys ya mengenai Taliban dan Afghanistan. Oke, jadi itu yang bisa aku bahas di pembahasan kali ini. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, si pembahasan kedua ini, di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai Sunny Dahye. Kak, ada apa sih Kak dengan Sunny Dahye? Oke, ada apa? Nah, berarti kalian tuh bertanya ya kan? Nah, aku dapat info kayak gitu langsung mencari infonya dan ternyata memang betul ada sesuatu mengenai Sunny Dahye ini. Sampai Sunny Dahye ini menduduki trending di Twitter. Nah, apa sih penyebabnya? Sebelum aku jelasin, di sini aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian siapa Sunny Dahye. Buat kalian yang belum tahu nih, jadi Sunny Dahye ini adalah seorang YouTuber asal Korea Selatan yang besar di Indonesia. Dia tuh sekolah di Indonesia, SMP, SMA, kuliah pun di Indonesia begitu. Dan dia pun pasti berbahasa Indonesia guys. Dan sebagian besar penonton dia adalah orang-orang Indonesia. Oke, nah itu ya Sunny Dahye. Dan di sini aku bakal ngejelasin kenapa Sunny Dahye bisa trending. Sampai kalian nanya ke aku kan. Nah jadi gini, ada seseorang di sini tuh yang mengupload sesuatu mengenai Sunny Dahye yang diduga orang ini adalah teman terdekat dari Sunny Dahye guys. Dan sesuatu ungkapan ini, postingan ini yang diungkap oleh diduga teman dekatnya Sunny Dahye ini tuh mencengangkan sekali. Mencengangkan seperti apa sih? Nah, di sini aku bakal ngeliatin postingan-postingan dari orang tersebut. Coba kita lihat ya guys ya. Oke, di sini ada beberapa postingan, tapi mungkin aku nggak bakalan semuanya baca karena ini terlalu banyak. Mungkin aku bakalan singkat aja, oke? Nah, ini yang pertama nih, yang mencolok banget. Gini katanya. Sunny juga pernah bilang sendiri, bagi dia viewers Indonesia itu bodoh dan miskin. Oke, makanya lebih mudah dibodohi. Nah itu ya guys ya, kata orang yang centang biru tersebut. Tetapi kan kita nggak tahu ini benar atau tidak. Oke, nah coba kita lihat lagi yang lain nih. Nah di sini ada nih, oh iya benar, konten puasa juga semua settingan. Aku non-is, tapi aku gak setuju sama penggunaan kedok agama untuk cari like dan viewers. Waktu konten puasa bahkan dia sempat makan MCD dan hot food with me. Begitu kamera on, dia bilang lagi sama teman-temannya, tapi dia gak makan. Waktu selesai tag, ya dia makan aja bareng sama kita. Itu pertama kali aku sadar ada yang gak beres sama dia, karena sebelumnya aku kira dia orang yang pure dan tulus gitu. Nah itu ya guys ya, chat yang kedua, yang dimana dia tuh katanya berpura-pura puasa.
di saat bulan puasa saat itu, dia itu berkata bahwasanya dia puasa, tetapi padahal setelah kamera mati dan tidak ada di konten, dia tuh makan sama teman-temannya, dan teman-temannya tuh nggak nyangka bahwasanya lah kok bisa kayak gitu, kirain tulus gitu, ternyata bohongan. Nah, selain ini juga di sini tuh ada yang speak up juga mengenai Sunny Dahlia ini, yang dimana dia itu mengedit sesuatu karya untuk di YouTube daripada Sunny Dahlia, tetapi kok malah kayak gini gitu loh. Oke, dia dibayar sama Sunny Dahlia tapi harga teman. Nah, terus dia dijanjikan untuk menyimpan link YouTube atau Instagram entah apalah itu di deskripsi box, ternyata tidak gitu. Kayak editor ini merasa kayak dibohongi aja gitu loh. Kok bisa udah mengharga teman, diminta kredit di deskripsi box tapi nggak ada begitu loh. Tapi guys, semua ini belum ada penjelasan dari Sunny Dahlia, dan kita tunggu klarifikasi dari Sunny Dahlia kayak gimana, apakah betul itu semua terjadi ataukah ini hanya ya ingin menjatuhkan saja. Ya, ingat, kita harus melihat dari dua sisi, oke? Dan kalau misalkan Sunny Dahlia ini salah, wah parah banget, apalagi bohong tentang puasa, wah itu kayak aku nggak nyangka aja gitu. Maksudnya dia bilang pemirsa atau penonton viewers Indonesia tuh bodoh gitu, padahal kita YouTuber apapun itu yang tampil di media gitu kan, ini kalau nggak ada penonton kita nggak bakal jadi apa-apa gitu, nggak bakalan ada jumlah viewers di situ ya, begitu. Tapi ya, aku tegaskan sekali lagi, di sini kita harus melihat dari dua sisi. Kita tunggu klarifikasi dari Sunny Dahlia-nya, seperti itukah atau seperti apa. Dan Aku melihat postingan anonimus yang beredar di sosial media. Jujur pada saat itu aku shock dan juga terluka. Dan aku merasa pada saat itu aku belum dalam kondisi mental stabil untuk bisa bereaksi langsung dan mengupload video klarifikasi untuk kalian semua. Mental aku benar-benar hancur, dan lebih hancur lagi ketika aku melihat postingan-postingan anonimus yang menyakiti teman-teman, orang-orang yang aku sayangi, influencer, non-influencer, dan juga teman-teman Sunshine yang berusaha untuk sharing mengenai perspektif mereka mengenai aku. Dan hal yang membuat aku paling sakit hati adalah rasa cinta aku kepada Indonesia itu dipertanyakan. Meskipun aku dalam darah Korea dan warga negara Korea, aku selalu mengidentifikasikan diri aku sebagai orang Indonesia dengan. Oke, jadi begitu aja guys ya buat kalian. Makasih nih yang udah nonton, makasih juga buat kalian yang udah ngasih info, makasih banget gitu. Nah, kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar, atau kalian boleh DM Instagram, atau kalian boleh gabung di grup WhatsApp. Dan kalau misalkan mau ikutan giveaway, skuy, digaskan di video sebelumnya, hayu ikutan sebelum periodenya berakhir. Ada baju, komedi, PSE pribadi, duit, sama handphone buat kalian. Hayu digaskan. Jadi gitu aja guys ya, terima kasih udah nonton. Stay focus, salam gede buat enjoy.